Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mengemukakan mengenai materi konsep marketing mix dan 7P dalam pemasaran. Serta nanti ada strategi pemasaran yang efektif dan efisien itu bagaimana? Itu nanti saya akan kemukakan. Di sini ke marketing mix dulu. Marketing mix adalah sekumpulan variabel marketing yang terdiri dari 4P dan 7P yang digunakan untuk tujuan pemasaran dalam mencapai target pasar yang tepat. Ini sejarahnya dulu ya, saya ulas sejarahnya dulu sedikit. Istilah pertama kali disampaikan oleh Neil Burden yang merupakan profesor marketing dari Harvard University pada tahun 1948 yang terdiri dari 4 elemen. Pertama adalah produk, price, place, dan promotion. Seiring perkembangan zaman dan era teknologi mengalami modifikasi dan penambahan elemen dari para ahli menjadi 7P. Konsep ini dikemukakan pertama kali oleh Bond dan Bittner. Penambahan tersebut diantaranya ada 3, people, proses, dan physical evidence. Kita urai satu persatu. Produk. Di sini intinya dari produk ada 3 item. Yang pertama, apakah ada permintaan dari produk tersebut? Yang kedua, bagaimana cara membuat produk tersebut itu menarik? Yang ketiga, dalam pemasaran, bagaimana kemasan tersebut termasuk desain, warna, ukuran, merek, kualitas, gambar, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua adalah price. Inti dari price itu nanti ada 2 item juga, tapi di sini price adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk. Di sini 2 poin ini tadi adalah bagaimana harganya bersaing dengan produk yang lainnya. Yang kedua, poin kedua adalah dapatkah perusahaan mendapatkan laba, ya, gitu. Yang ketiga adalah place. Place di sini adalah distribusi. Intinya dari place adalah agar produk itu mudah didapatkan konsumen atau aksesnya mudah. Ini ada 3 poin, yaitu termasuk penyimpanannya, angkutannya, bagaimana itu sampai di tangan konsumen, itu place. Yang terakhir adalah 4P, yang terakhir adalah promotion. Promotion adalah bagaimana mengomunikasikan keunggulan dan membujuk pelanggan itu supaya sadar dan membeli produk kita. Promotion bisa lewat iklan, lewat beberapa poster iklan, bisa sekarang itu kan berkembang dengan internet, bisa Facebook dan lain-lain, ya. Kita lanjut 7P, dari 4P ke 7P. 5P berikutnya adalah people. People di sini adalah intinya citra pribadi yang menggambarkan citra perusahaan yang mereka bayarkan kepada pelanggan. Intinya berarti termasuk karyawan, manajemen, itu bagaimana menggambarkan citra perusahaan, ya. Jadi karyawan itu menggambarkan citra perusahaan. Kalau karyawannya ramah, tamah, itu relevansinya berarti pelayanannya bisa dikatakan prima, gitu. Selanjutnya 6P adalah proses. Di sini ada 3 item proses, yaitu yang pertama intinya bagaimana layanan konsumen itu bisa puas. Kedua, bagaimana mindset orang mengonsumsi layanan yang diberikan kepada perusahaan ke konsumen. Ketiga, proses apa yang mereka lalui untuk memperoleh layanan. Ini bisa tingkat teknologinya mulai dari yang manual menjadi yang komputerisasi. Prosesnya bagaimana? Lebih cepat, lebih efektif dan efisien atau tidak. Yang terakhir adalah
physical evidence atau bukti fisiknya suatu perusahaan. Ini ada 3 poin biasanya di sini. Bukti fisiknya itu bisa berupa bagaimana memperoleh kenyamanan, bagaimana fasilitas yang diberikan kepada perusahaan, kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah suasana. Kalau hotel atau rumah sakit suasananya bagaimana, nyaman atau enggak, representatif atau enggak buat pelanggan. Kesimpulannya dari 4P dan 7P itu intinya gini, kalau 7P bagaimana konsumen itu memperoleh produk murah dan terjangkau, itu buat konsumen. Kalau 7P bagaimana pelanggan itu memperoleh layanan yang puas, ya, layanan yang prima, puas dan representatif. Jadi kalau 4P itu produknya murah dan terjangkau, kalau 7P bagaimana memperoleh kepuasan layanan. Itu. Kita lanjut kepada strategi promosi yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini pas dan irit yaitu yang pertama, strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Pertama adalah kita harus menentukan produk dan harga yang sesuai harga pasaran dan bersaing, ya. Tapi di sini perusahaan harus sudah dapat laba. Yang kedua, merancang strategi promosi. Ini intinya di sini bagaimana pelanggan bisa tertarik dan bisa itu melalui media sosial atau bisa melalui media langsung face to face dan lain-lain. Intinya dari sini adalah bisa mendongkrak brand image yang ada, ya. Yang ketiga adalah menentukan lokasi bisnis. Di sini sangat penting sekali, baik nanti aksesnya itu bisa mudah dan tempatnya itu layak. Ini termasuk tempat parkir dan lain-lain. Akses dan tempat parkirnya harus representatif. Yang keempat, yang terakhir adalah merekrut karyawan dan merancang SOP. Intinya di sini adalah pastikan karyawan bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP yang Anda buat, ya. Rambu-rambunya jelas, kita terapkan dengan baik, insya Allah bisa berjalan efektif dan efisien. Itu aja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.